Kendala atau tantangan utamanya menanam cabai sendiri itu apa menurut pengalamannya Pak Bibit? Tantangan yang paling sering dirasakan oleh petani-petani cabai itu apa? Di Parang, khususnya di Desa Lobang itu yang disukai itu jenis keriting Pak, cabai keriting. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Kendala atau tantangan utamanya menanam cabai sendiri itu apa menurut pengalamannya Pak Bibit? Tantangan yang paling sering dirasakan oleh petani-petani cabai itu apa saja? Kebetulan di Lobang kan tanamnya musim hujan ya Pak ya. Di musim hujan. Oke. Itu yang ditakutkan atau kendala yang paling berat adalah hama. Maksud kami penyakit. Oh, penyakit. Penyakit. Ya. Jadi penyakit layu busarium, layu bakteri, terus jamur phytophthora gitu. Pengendalian yang kami lakukan itu saat ini adalah mungkin kita merhatikan jarak tanam juga perlu Pak. Jarak tanam cabai ya. Selain yang disampaikan Pak Bibit ini untuk mengendalikan secara preventif atau sebelum kejadian itu, selain dengan jarak tanam boleh ditambahkan apa saja Mas? Untuk pengolahan tanah mungkin Pak. Nah, jadi untuk persiapan lahan itu sebisa mungkin itu diolah secara baik. Mungkin kalau saran berarti kalau boleh tahu itu berarti syarat untuk olah tanah itu wajib ada gitu ya? Iya. Ya, karena mau gimana pun tanaman itu kan tumbuh awal itu kan di tanah. Jadi dia ibaratnya itu rumah bagi tanaman. Kalau rumahnya itu kita buat senyaman mungkin, harapannya kan tanamannya juga bisa Maksimal. bisa maksimal gitu. Oke. Mungkin Mas Panca mau nambahin juga keterangan Mas Heru, ada yang perlu dipersiapkan atau diantisipasi agar tidak banyak hama atau penyakitnya itu di musim penghujan apa Pak? Selain itu? Mungkin kalau tambahan dari saya, Pak, itu kalau saya kan lihatnya dari tahun untuk di Desa Ngelopang ini kan saya mengamati baru ya istilahnya dari 2000, baru masuk ya? 2023 akhir. Itu yang saya amati memang yang pertama yang sudah dijelaskan Pak Bibit, mungkin jarak tanam yang paling menonjol ya. Karena saya amati sama teman-teman petani Ngelopang itu memang agak dekat agak mepet. Benar. Berarti umumnya itu dia rapat gitu ya. Jadi saya hitung itu tidak sampai 30 cm kalau nggak salah. Normalnya ya. Mas, normalnya kalau tanam cabai untuk normalnya itu 40 sampai 50 cm. Untuk lebarnya. Lebar. Kemudian jaraknya? Jarak tanamnya itu. 40 itu ya, iya, kurang lebihnya 40 itu. 40 sampai 50 cm. Di sini lebih rapat dari itu. Nggih. Wah, yang terjadi penyakitnya banyak. Gitu. Iya, betul. Selain itu juga di samping jarak tanam sudah rapat, nah itu kan menurut penglihatan saya atau pengamatan saya itu dari komoditas istilahnya kalau di sini pakai mulsa kacang gitu Pak. Iya, betul. Tumpang sarinya itu loh Pak. Mulsa kacang gimana Ya, maksudnya? jadi di bawahnya cabai itu ada tanaman kacang biasanya. Oh, tumpang sari. Tumpang sari. Itu dengan 2 komoditas atau lebih dari komoditas? Hanya 2 saja? Dua. Nah, soalnya kalau di Jawa Barat Pak, satu lahan itu bisa 3 sampai 4 komoditas Pak. Ada cabai, ada tomat, ada sawi. Bukan tumpang sari Pak, tumpang tindih. Iya, bener loh. Di Jawa Barat kemarin saya pernah podcast kayak gini, narasumbernya. Kenapa alasnya? Memanfaatkan tanah. Jadi sekali nyemprot obatnya 1, kita dapat banyak. Nah kalau busuk semua ya banyak. Itu namanya tumpang tindih. Iya, betul. Iya, masing-masing daerah beda ya? Beda. Berarti hanya 2 komoditas ya, berarti kacang sama cabai. Ya mungkin memang alasannya ditanam kacang sama cabai. Mungkin perhitungannya petani kan kalau saya tanya-tanya ke beberapa petani Ngelopang itu misalkan cabainya panen, nanti kan kacangnya itu hasil panen kacangnya bisa buat bayar tenaga panennya gitu Pak. Gitu. Memang tidak
saya tidak menyalahkan maksudnya. Ya. Tapi kan mungkin kalau nanti di musim berikutnya, ini kan sudah mendekati musim. Ya, sekarang ini ya. Ya. Nanti kedepannya mungkin kalau jarak tanamnya sudah lebih baik, Ya. kemungkinan penyakit yang masuk juga bisa Ditekan minimal. bukan tidak ada ya, bisa Iya, diminimalkan. benar. Meskipun ada kan cara mengatasinya Lebih mudah. Lebih mudah. Apalagi jaraknya sudah pas, kacangnya nggak ada. Monokultur mungkin. berarti kan, Iya. itu lebih bagus lagi. mungkin. Iya. Tapi selama ini di sini memang trennya atau kebiasaannya ditumpang sari dengan kacang atau banyak yang monokultur juga Pak Bibit? Di sini khususnya di Desa Nglobang itu tanam cabai tersebut tumpang sari, Pak. Pasti ya. Pasti. Kalau saya pribadi sudah pernah uji coba. Jadi untuk khusus cabai gitu nggak jadi, Pak. Kedai tumpang sari. Kelihatannya saya amati di lahan itu sirkulasi udara atau kelembapan tanah tersebut bila mana tidak ada tumpang sari seperti kacang tanah itu kelihatannya terlalu panas suhunya. Kering ya, kering, karena memang tak ada hujan. Itu Terus salah satu keuntungan kita tumpang sari dengan kacang adalah kacang tersebut kan bisa mengikat N akarnya itu. Jadi berarti Mas Heru, Mas Panca, beda cerita nih ya. iya, Beda cerita. Bukan tidak mau tumpang sari, tahu sebenarnya kalau tanah yang normal, Iya. tidak seperti di sini, kemungkinan tuh monokultur akan lebih bagus. iya. Tapi dengan kondisional, kering dan lain sebagainya, sehingga tujuan kacang ini selain menghasilkan juga untuk kelembapannya Kelembapan ya. suhu seperti itu. Oke. Kami Pak, aktif untuk uji coba seperti itu. Umpama tumpang sari dengan kacang, sistem tanamnya berbeda-beda. Itu yang pernah kami uji di lahan saya. Itu yang baik itu di tengah. Kacangnya? Jadi kacangnya di tengah. Jadi Misalkan, bahasanya ya. plekmo, Pak, plekmo. Jadi umpama tanam kacang ini gulutan gitu ya, gulutan. oke. Ini cabe, kacang. Ini Pak, daripada saya nggak mudeng ya. Oke. Nah ini gulutan. Oke. Ini nanti gulutannya dikasih kantong ya. Oke. Nah, gulutan ini gimana? Ini gulutan ke timur. Nah, ini umpama kita nanamnya apa itu? Cabe. Sini cabe, sini kacang. Oh, di tengah. Di tengah. Ini yang lebih menghasilkan maksimal untuk produksi kacangnya di sini. Begitu ya. Berarti, Iya. berarti ada di tengah-tengah antara lubang. Antara tanam lubang. itu Di pinggir juga bisa, Pak, tapi nggak maksimal hasilnya. Hasilnya ini terlalu kering, jadi kondisi tanah terlalu kering, jadi mengakibatkan tanaman cabai tersebut yang tanaman utama itu kerdil akhirnya, kerdil. Terus tidak memakai tumpang sari kacang juga lebih kerdil, nggak maksimal sama sekali kering. Iya. Terus kemudian kami juga uji coba juga pakai mulsa. Itu tambah lebih parah, Pak. Malah. Nggih, parah. Padahal kalau Mas, maaf kalau saya salah, Mas Heru atau Mas Panca mendengarkan. Kalau secara SOP atau secara normal itu kan bagaimanapun juga namanya tanaman horti itu bagus pakai mulsa, bener nggak Mas? Atau salah? Atau memang lebih bagus nggak pakai mulsa atau gimana? Secara konsep kan sebenarnya tujuan kita menggunakan mulsa, tujuan awal itu kan untuk menekan rumput Gulma ya? Nah, untuk supaya nutrisi nanti juga bisa terserap secara Ke tanaman maksimal ke tersebut. utama. Ya, Oke. oke. Itu tujuan awalnya itu untuk mulsa. Oke. Karena memang kalau SOP-nya yaitu untuk mengurangi tumbuhnya gulma. Gulma ya. Oke. Misalkan apa sudah pernah menurut pengalaman Mas Panca atau Mas Heru itu di luar petani ya, cari dari petugas ya, itu antara pakai mulsa dengan mulsa itu nanti maksimalnya tanaman itu bagus yang mana sebenarnya? Kalau boleh tahu. Harusnya tetap maksimal yang dengan mulsa. Dengan mulsa ya. Tapi mungkin di sini kan kondisinya agak berbeda. Ya, beda cerita ini. Iya, Ini iya, beda iya. cerita. Di sini Beda kan, cerita. ini yang umum. Saya yang tanyakan kan umum ya, Iya. yang umum kan. Setahu saya itu di sentra-sentra cabai itu kebanyakan pakai mulsa, Pak. Pakai mulsa yang dilubangi. Iya, betul. Pakai mulsa karena memang salah satu kelembapannya juga terjaga. Iya. Tumbuhan gulma juga berkurang, kemudian nutrisi yang
disampaikan itu langsung ke makan serap di tanaman. Tapi kalau yang di lubang kan dengan kondisi seperti itu kan tidak memungkinkan. Bisa Pak, memungkinkan. Mungkin dengan pakai mulsa mungkin akan lebih maksimal sebenarnya. Tapi secara pengairan kita harus pakai drip mungkin. Nah, itu ilmu yang pakai drip ini belum saya praktekkan di lapangan. Jadi kemungkinan mungkin kalau pakai sistem pengairan drip ya, itu akan lebih air efisien, terus tanaman tersebut akan mendapatkan pengairan yang rutin cukup. Kan begitu. Lahan kan karena lahan kering kan, terus curah hujan itu tidak mesti hujannya kan seperti itu. Nah, kalau mengacu musim yang akhir-akhir ini kan kacau Pak ya. Iya betul. Namanya kemarau kadang ada hujan, Kadang sehari. sama musim hujan juga hujan-hujan. Iya, ya, seperti ya, itu. Mas? Nah. Katanya beremberan itu musim penghujan. Gitu. Nyatanya 2 bulan juga hujan kan. Iya, betul, Musim betul. kemarau katanya Juni ya, Mei, Juni, Juli itu panas-panas, hujan terus. Iya, betul. Kemungkinan Pak Bibit bisa dikembangkan ke depannya. Jadi menyikapi tanah yang kering ini di Ngelopang ini, selain untuk horti ya itu tadi irigasi yang pakai drip itu. Drip, iya. Ini kita doakan semoga mudah-mudahan petani-petaninya juga berkembang baik, penghasilan baik sehingga Amin. digerakkan pakai drip Drip irrigation. irigasi, ya betul. Drip irrigation by Bibit Mustafa. Kita belajar ke arah situ, Pak. Oke. Siap. Itu berarti punya wacana jauh ke depan, Iya. ya Pak. Ya, dari perjuangan awal Bapak itu mengawali untuk horti di Ngelopang sini aja sudah suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Jarang loh petani itu biasanya nggak mikir tetangga, nggak mikir siapa-siapa ya Mas kan. Iya. Yang mikir penting aku kerja apa dapat apa. Jangankan mikir Ya betul, Pak. tetangganya gitu ya, Pak. Kita perjuangkan generasi, Pak. Kalau ini Pak, selain yang tadi kayak apa ya, virus kayak apa, jamur betul-betul itu, kalau virus kuning berkembang nggak banyak di sini? Kebetulan virus Gemini masuk secara endemik ya Pak, ya sudah. Secara masif ya? Itu mulai tahun 2023 Benar ya, masuk Ngelopang. udah mulai ya di sini Ya, ya? betul. Jadi mulai. kalau Mas Panca kan lebih tahu ya untuk cara petugas itu kapan mulai terserang. Berarti sebelum-sebelumnya ada. Ada tapi nggak banyak. Tidak begitu banyak. Iya. Sekarang 2023 kemarin sudah mulai masif ya serangannya itu. Wah, luar biasa Pak. Kalau itu kira-kira apa jadi hambatan banget atau hanya sekedar dicapai? Yo, hambatan banget Pak. Banget malah ya? Banget sekali. Bisa dikatakan malah hambatan utama ya? Iya. Adalah utama. Kalau sudah diserang virus Gemini itu sama dengan bangkrut sudah. Bisa-bisa wassalam. Wassalam lagi, iya. Gagal panen. Bukan gulung tikar, tapi petanya gulung-gulung. Gulung-gulung. Ya. Karena stres nggak panen itu kan gulung-gulung ya. Apalagi itu modalnya pinjam. Pinjam, ya betul. Iya kan Mas? Nah, iya. Nah, sekarang petani kan belum tentu kan Mas modal kita itu Modal semua sendiri, ya betul Pak. benih, pupuk, pestisida, mulsa, tenaga kerja kadang-kadang kita kan kekurangan Oke. ada pinjam kemana Pinjam. kayak gitu. Kalau dari virus sendiri itu sebagai kendala utama, tentunya kan yang perlu diperhatikan ini ya Pak ya. Apa itu? Kalau saya dengar-dengar kalau nggak salah Pak, saya kan sebelum ke Pak Bibit kan saya keliling-keliling. Iya, lahan, betul, walaupun masih oke. ini baru pada olah tanah sebagian saya lihat. Iya, Persiapan menjelang musim tanam di MT1. iya. Ya, ini bener ya Mas ya? Ini kan di MT1. Saya berhenti tanya-tanya itu Pak. Katanya, kenapa Pak ini kok tenang-tenang di sentra tanaman cabai yang lain tuh itu tadi yang saya tanyakan virus itu tadi itu sangat ngeri Pak. Mereka takut sekali itu sampai nggak mau tanam takut gagal Pak. Kok di sini kok tenang? Itu saya tanya kenapa kok bisa tenang? Nah, kita kan milihnya bibit, nah bibit namanya. Bukan benih. Ya, benih. Bibit Iya, lagi. Ya bibit. Loh, bibit terkenal ya. Kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Benih atau apa? Lah bibitnya itu bagus. Bibitnya bagus yang tahan virus. Memang benar begitu ya Pak? Sudah sekarang mulai kenal tahan virus ya di sini ya? Iya betul Pak. Pakai benihnya tahan virus itu tadi ya? Ya kebetulan karena rekan-rekan dari kapal terbang pada tahun 2022 ya sudah mengenalkan produk unggulannya yaitu Apa khususnya itu namanya? Siostapi Pak. Siostafi. Iya. Cabai keriting Cabai, siostafi. iya betul Itu yang Siostapi. ditanam sekarang ini. Iya betul. Oh,
makanya Jadi- tadi yang saya tanya, yang saya ceritakan tadi, kenapa kok tenang-tenang saja, yang lainnya sementara yang belum tanam Siostafi itu gemetaran ketakutan karena virus itu tadi. Iya. Ternyata di sini sudah pakai benih atau bibit tadi. yang sudah pakai Siostafi yang tahan virus gitu. Oke, masuk ini, masuk Pak Kumis. Kalau ini benar, berarti argumen atau alasan mereka para petani tadi yang kita tanya itu benar, karena lebih tenang. Lebih tenang. Memang begitu ya Pak. Siostafi sejak dikenalkan ini, berarti Pak bibit ini sekarang yang ditanam juga Siostafi ini. Siostafi, Pak. Enggak ada yang lain. Ada tapi ya paritasnya kapal terbang juga. Yang lain ya, juga. Iya. Tapi bukan yang merek yang lain gitu ya. Iya. Tapi sebelum kenal Siostafi ini pernah tanam merek lain atau apa itu? Pernah di tahun 2007 pas tanam Pertama perdana kali. tadi kita lihat tanam dari produk TM ya, Tani Murni. Tahan virus enggak? Waktu itu kan belum banyak ada ya? masuk ke sini virus Gemini, jadi Oke. masih aman-aman. Sudah aja. dikenakan Siostafi. Iya. Ya, TAFI itu kan singkatan tahan virus ya Pak. Iya. Ini benar-benar tahan virus atau hanya nama saja? Kalau menurut pengalaman yang sudah pakai. Kalau pengalaman saya sangat tahan virus, Pak. Di hamparan saya itu tidak ada sama sekali virus Gemini kuning. Di tanamannya ya Pak. Itu untuk kompetitor sebelah itu beliau kan di sebelah itu nanam varietas lain toh. Itu kuning semua, bahasa di sini bule, Pak. Jadi punya kami itu Siostafi, jadi aman. Nah, Pak Bibit, ini kembali sekarang kita ngomongnya kan sudah ke Siostafi yang memang tadi sudah diinformasikan bahwa petani di daerah Lopang khususnya kan sudah pakai Siostafi. Iya, betul. Termasuk Pak Bibit sendiri. Nah, mengenai yang tadi penyakit tadi itu kan yang paling ditakuti ternyata yang virus Gemini itu tadi ya. Iya, Virus betul, Gemini Pak. tadi ya. Virus Gemini kan serangannya luar biasa, jadi itu adalah kendala yang perlu kita pikirkan betul-betul untuk Selama ini selain tadi yang sudah disampaikan juga ditambahi dari Mas Heru, Mas Panca itu dengan jarak tanam, pengolahan lahan dan pemilihan varietas yang tentunya tahan terhadap virus kan Pak ya. iya betul. Nah, selama pengalaman yang sudah 2007 sampai 2004 lah katakan 2024 ini, Pak Bibit sendiri pernah nggak mengalami sebelum Siostafi Pak ya? Sebelum Siostafi itu gagal karena virus itu udah pernah apa belum Pak Bibit sendiri? Mungkin karena kondisi alam ya Pak, mungkin sudah zamannya memang kendala-kendala seperti virus Gemini atau bule kalau di sini di nah, Lopang iya, betul. bule ya. Nah, mungkin pada zaman dulu itu belum ada memang virus Masih Gemini itu, 1, mungkin 2 masih 1-2 karena mungkin ini karena pengaruh cuaca dan iklim yang buruk, mungkin ya virus Gemini masuk, jadi kita harus pinter-pinter memilih varietas yang bagus, yang unggul sebelum terjadi kendala-kendala di lapangan. Terjadi serangan seperti itu Ya, tapi karena sudah ada varietas Siostafi di khususnya di Lopang, itu kita aman-aman Berarti saja. aman, Ga? Ya, Nah, untuk makanya- ke depan kita aman. Makanya kok saya lihat itu dengan kondisi di lain daerah atau di sentra penanaman cabai yang lainnya Ngelopang itu rata-rata tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka itu sampai nggak berani tanam Pak, karena yang ditakuti bukan musim lagi. Iya. Ternyata serangan virus yang ditakuti. Nah, Ya betul. pakai Siostafi ternyata sudah bisa menjawab ya Pak ya, Iya, istilahnya betul. menjawab kondisi apa yang dibutuhkan oleh petani cabai di sini sendiri ya Pak ya. Iya. Kalau nggak salah di Ngelopang, Parang ini pada umumnya ini kan ketinggian kalau nggak salah sudah di atas 300 mdpl 50 ya, 350-an Pak. Sudah dataran menengah ya berarti ya. Menengah ya betul. Kalau dari ini Mas yang saya tanyakan, boleh nanti Mas Panca atau Mas Heru yang jawab sehubungan dengan ketinggian lokasi ini, apakah semakin tinggi lokasinya itu mengenai penyakit yang virus ini itu akan semakin masif lagi, semakin serangannya semakin tambah lagi, atau sebaliknya? Boleh dijawab monggo, yang jawab siapa? Mungkin saja Pak ya. Ya boleh. Kalau menurut sepengetahuan saya, ini mengutip dari idola saya, Pak boleh. Andi Wahyono. Wih. Dia pernah mengatakan kalau Ahlinya ahli. Ahlinya ahli ya. Jadi beliau itu sempat
mengatakan virus kuning ini saya kategorikan penyakit gitu Pak ya. Itu virus Gemini ini salah satu penyakit yang tidak mengenal ruang dan waktu. Oh yes, kapanpun, dimanapun, apapun ya. Di lokasi manapun, sekarang virus Gemini ini sudah merajalela gitu, entah itu di dataran rendah atau sampai bahkan di Dataran tinggi. Nah, solusinya yaitu kita harus pakai benih yang memiliki ketahanan virus Secara genetik secara ya. genetik. Oke. Itu sudah pakem, hukumnya wajib ain. Ya, tidak boleh dibantah. Nah, karena apa? Seperti yang kita tahu mungkin kalau Pak Bibit tadi menyampaikan kendala yang selain virus itu kan ada layu dan lain-lain. Itu masih kita masih bisa antisipasi. Oke. Nah, beda cerita dengan virus. Virus itu sampai detik ini itu belum ada obatnya. Langkah pencegahannya adalah kita menggunakan benih yang tahan virus. Nah, beberapa case di lapangan yang kita teman-teman lapangan sudah temui, kemarin itu kita diskusi dengan petani yang di area Ngawi, itu kan juga Ada pengalaman ya Pak? ada ya? pengalaman. Jadi kita menampung keluhan-keluhan petani yang ada, terutama kemarin itu di Ngawi. Di, Ketinggian berapa Mas itu? Kalau yang kemarin? itu di Gunung Lawu Pak, itu ketinggian kurang lebih antara 900 sampai 1.200. Lebih dari 700 kan ya? Iya. Harusnya kan kalau di sana itu ternyata untuk serangan virus pun juga sudah parah. Oh, nggak di sini saja ya berarti ya? Iya. Nah, kemarin setelah beberapa petani yang coba Siostafi itu mereka mendapatkan hasil yang positif. Ini Pak, Mas, kalau saya potong dulu. Sehubungan dengan virus tadi, virus kuning ini tadi ya. Ini di ketinggian yang segitu itu Siostafi kemampuannya bagaimana? Untuk kemampuan performa tanaman itu terbilang paling baik di antara yang lain. Karena apa? Dia bisa yang pertama untuk serangan virusnya dia minim. Kedua, yang dirasakan petani adalah biaya untuk budidayanya itu minim. Ya lebih ringan ya. Betul, karena apa? Untuk serangan penyakitnya tadi itu minim, ya. jadi dia sudah memiliki ketahanan. Betul, karena serangannya minim, penggunaan pestisida juga minim, kan? Otomatis selaras. Ya biayanya semakin kecil lah ya. Dan yang tidak kalah penting hasilnya bisa Maksimal. Oke, berarti bener Pak Bibit, nggak salah kalau petani-petani di Ngelopang dan saya termasuk di kelompoknya Pak Bibit ini dengan pemilihan varietas yang tepat. Seperti Siostafi di sini tadi kan memang untuk pencegahan yang memang wajib yang harus syarat utama lah istilahnya, selain antisipasi yang lain dengan jarak tanam dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mas Panca ini karena selaku petugas lapang dari BISI terutama mengenai Siostafi ini, komentar para petani di lingkungan Ngelopang ini sendiri terhadap Siostafi sampai sekarang bagaimana Mas? Apa memang dia sekali, ibaratnya gini, kita ngelihat cewek itu yang ketawa. Kalau ngomong cewek dia ketawa pasti. Ketawanya jelek lagi. Sudah nikah belum? Sudah Pak. Sudah. Kok laku ya? Enggak, canda ya. Canda. Ya, begini, karena kita seperti umum ya wajar kalau cowok itu lihat cewek yang cantik, kemudian dia bagus juga, etikatnya itu kan kita kan jatuh cinta gitu. Nah, maksud saya petani Ngelopang ini tan cabai Mas Panca yang saya tanyakan itu setelah dikenalkan tadi Pak Bibit bilang sejak 2022 ya? 22 kalau Sios 22. Sios 22 kan? Iya. Sampai sekarang itu tidak mau beralih, tetap jatuh cinta atau bahkan sudah saking cintanya menanam itu ulang-ulang atau bagaimana? Ya untuk yang musim tanam terakhir ya, terakhir. Yang saya amati di tahun 2023 di akhir tahun itu alhamdulillah performa dari Siostafi terutama maupun Igotavi. Tapi untuk yang Siostafi ini komentar petani itu cukup puas karena di samping yang pertama jelas seperti yang dijelaskan oleh
Pak Heru tadi untuk ketahanan virus kuningnya. Memang penyakit kuning terbukti ya, iya, terbukti memang ya. terbukti. Itu memang benar-benar di samping kompetitor yang notabene Ada tanaman lain ya. ada tanaman lain yang notabene belum tahan virus. Itu sudah kuning semua, tetapi Siostafi mampu bertahan, satu pun nggak ada yang kuning, Pak. Nah, berarti yang disampaikan Pak Bibit ini benar. Iya, Kan betul. cross check ya antara petani yang menjalankan sendiri, pengalaman sendiri maupun dari petugas ini kan nyambung ya Pak ya. Iya. Tadi Pak Bibit sudah menyampaikan bahwa Siostafi punyanya Pak Bibit ini tidak satupun yang kena, tapi sementara di sebelahnya bukannya, iya. yang punyanya merek lain yang bukan kapal terbang ternyata kuning semua ya Pak ya, sudah Iya. kena. Itu bahkan tidak tertular ya Pak, tidak ada penularan atau bagaimana Pak? Atau ada yang tertular sebagian atau memang tahan gitu? Kalau khususnya untuk Siostafi tidak ada sama Tidak ada sekali, satu. Pak. Iya. berarti- Upama satu hamparan gitu kan banyak varietas Pak untuk uji coba itu waktu itu. Ini Siostafi, ini lain B, C, D dan sebagainya. Itu lainnya kena bule kuning semua, tapi untuk Siostafi satu pun tidak ada. Nah, mungkin Khususnya. Mas Heru, Mas Panca berarti petani di sini itu sudah gandrung istilahnya ya, sudah menggandrung ini kepada Siostafi ini karena memang terbukti bukan hanya tulisan TAFI tahan virus. Iya. Kadang-kadang mohon maaf ini Pak, di pengalaman yang lain ini banyak sekali petani cabai itu yang ketemu saya di lahan, di lapangan atau ketemu di mana itu mengeluhkan TAFI apa Pak Kumis? Cuma tulisan saja, ternyata nggak tahan juga Pak. Ini banyak sekali. Makanya kalau bisa kita ikut mengasih saran ke kelompoknya khususnya Pak. Nanti kalau ada apa-apa kan mesti ke Pak Bibit nih. Iya. Oh, ngatani bilang tapi enggak kan gitu kan ke Pak Bibit pasti Iya, ya. iya. Bisa disarankan ya hati-hati, sama-sama mungkin ada tafinya yang tahan benar-benar virus atau tidak harus dicermati gitu ya. Betul. Selain itu pendampingan Mas yang penting, pendampingan dari petugas itu harus sering mungkin. Jika ada kendala apa ya tentunya kita antisipasi ya Pak. Antisipasi ya betul. Kembali ke Pak Bibit nih, ke Siostafi sangat menarik Pak. Saya itu sangat penasaran sekali karena info yang saya terima jauh hari sebelumnya itu di Ngelopang itu untuk Siostafinya itu memang bisa dikatakan berhasil. Berhasil dalam arti itu terbukti tidak hanya namanya, Ya. tapi terbukti hasilnya juga. Nah, dari Pak Bibit punya lahan itu yang ditanami Siostafi ada berapa hektar luasannya? Kalau kepunyaan saya, lahan saya 2 hektar ya Pak ya. Tapi Keseluruhan untuk ya? keseluruhan, tapi untuk uji coba tahun 2022 kemarin itu saya nanam Siostafi sekitar setengah hektaran Pak. Hektar, Setengah ya. hektar. Yang lainnya varietas lain. Karena Untuk uji coba, untuk pembelajaran bandingkan. kami. Tapi untuk kedepannya pasti kita nanam Siostafi karena sudah tahu, yakin keyakinannya. Terus dari lahan setengah hektar tersebut jumlah pohonnya itu kurang lebih Tapi sekitar benih berapa? Benih berapa? Berapa 10 pek Pak, 10 pek ya? 10 pek sekitar 15.000 batang. 15.000 pohon. Satu pek kan 10 gram ya Pak ya, Kurang lebih, ya. kurang lebih 10 gram. Jadi dari total sekian itu kami itu belum maksimal Pak, itu kurang lebih kalau dihitung secara uang hasilnya kotor itu sekitar 200-an juta. Untuk hasil panennya Hasil panen sampai finish dari awal 5.000 sampai meter finish. persegi ya Pak ya? Ya sekitar 5.000 itu meter setengah persegi hektar. dengan 15.000 pohon kalau nggak Iya. salah. Itu total penghasilan itu belum dikurangi biaya. Biaya ya Itu sekitar 200 juta. juta. Kalau dikurangi biaya Pak, itu sekitar berapa? Dari biaya berapa puluh juta, terus dikurangi itu sehingga hasil bersihnya masih berapa Pak? Jadi nanti kalau maksimal mungkin bisa sampai 8 on. Pasca panen itu Pak Bibit itu jual sendiri ke pasar atau didatangi tengkola atau bakul bahasanya sini atau bagaimana Pak?